Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 14 September tahun 2023. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita di sepanjang malam ini, maka percayalah bahwa di sepanjang hari ini juga Tuhan pasti akan memberkati kita, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 22 hari bersama kitab Wahyu. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Judul renungan kita hari ini, upah sebuah ketekunan. Sebagai ayat pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tahukah saudara bahwa kata jerih payah artinya berupaya dengan sungguh-sungguh untuk sesuatu hasil yang maksimal. Rasul Yohanes menggunakan kata jerih lelah dalam Wahyu 14 ayat 13 ini kepada para pengikut-pengikut Tuhan, yaitu orang-orang kudusnya. Sidang jemaat Tuhan, realitas saat itu bahkan sampai saat ini menjadi murid Yesus diwarnai oleh banyaknya kesulitan, penderitaan, bahkan martir yang telah membawa orang percaya kepada kesusahan-kesusahan yang sangat besar. Betul bukan? Dan dalam situasi serta kondisi yang buruk, lebih mudah para pengikut Tuhan berpaling dan meninggalkan iman daripada bertahan dalam proses seumur hidup sebagai pengikut yang setia. Lantas, apa yang harus dilakukan pengikut Tuhan yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesulitan di tengah jalan kehidupan? Rasul Yohanes memberikan nasihat dan memberikan motivasi yang terpenting dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan sebagai murid, yakni ketekunan. Tekun itu artinya fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakan. Dan surat Ibrani 10 ayat 36 menyatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam kitab Wahyu ini dan surat Ibrani sama-sama memberikan penekanan tentang perlunya ketekunan. Para murid yang bertekun tidak lari dari kesulitan dan tidak lari pula dari penderitaan, melainkan menghadapinya bersama Kristus. Kristus juga merasakan penderitaan dan rasa sakit, serta merasakan setiap kelemahan-kelemahan kita. Bertekunlah. Walaupun bertekun dalam penderitaan itu tidaklah mudah dan tidak menyenangkan. Namun janji Tuhan memberikan pengharapan yang menguatkan. Ayat pengantar renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa jerih lelah kita tidak akan terlupakan oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan nikmat kebahagiaan dalam kekekalannya. Karena itu sekali lagi sidang jemaat Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Setiap hal yang kita perjuangkan dalam iman sebagai bukti ketekunan tercatat baik oleh Tuhan. Dan satu kali pada waktunya Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk menikmatinya. Mungkinkah di bumi ini atau ketika kita bersamanya di dalam kekekalan. Bertekunlah sebab ada upah yang besar yang sedang menanti kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu, pagar perlindungan dan nyata atas hidupmu, sehingga ketika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.